Selamat jumpa rekan guru. Kali ini kita akan membahas tentang keunikan anak. Anak merupakan pribadi yang unik dan menyenangkan. Pada masa ini kita mengenalnya dengan usia emas atau golden age. Perkembangan otak anak mengalami percepatan yang luar biasa hingga mencapai 80%. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, masa keemasan anak adalah ketika anak berumur antara 0 sampai dengan 6 tahun. Pada masa ini, otak menerima dan menyerap berbagai macam informasi. Apakah informasi itu baik ataupun buruk? Perkembangan fisik, mental maupun spiritual anak juga mulai terbentuk. Untuk itu, kita sebagai guru dan juga orang tua, tugasnya menjaga dan memberikan informasi secara tepat agar anak mengalami perkembangan yang baik. Masing-masing anak memiliki perkembangan yang berbeda-beda, baik dari perilakunya, kepribadiannya, kebiasaannya, maupun potensi dan bakat yang mereka miliki. Oleh karena itu kita harus memahami karakteristik dan keunikan anak. Menurut Howard Gardner, ada 8 tipikal kecerdasan yang dimiliki oleh anak yang disebut multiple intelligence. Di antaranya adalah kecerdasan linguistik, kecerdasan matematik logika, kecerdasan spasial, kecerdasan kinestetik jasmani, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan naturalistik. Dari 8 kecerdasan tadi, mari kita pahami. Kecerdasan ini ditunjukkan dengan kepekaan seseorang pada bunyi, struktur bahasa, fungsi kata, dan makna kata. Anak yang memiliki kecerdasan ini biasanya mempunyai 1. Kelancaran dalam bercerita atau berbicara. Yang kedua, penguasaan kosakata yang bervariasi. Dan ketiga, kemampuan pada permainan yang terkait dengan kata dan bahasa. Beberapa permainan yang dapat meningkatkan kecerdasan linguistik, diantaranya, permainan ini bertujuan untuk menambah kosakata anak, merangsang anak untuk bertanya dan mengemukakan ide dan perasaannya. Kegiatan ini dapat mengembangkan kemampuan berbicara, mengeluarkan pendapat, imajinasi, dan kemampuan memahami perasaan orang lain. Permainan ini bertujuan merangsang anak untuk bisa merangkai kata dan gemar membaca. Diharapkan dari kegiatan tadi, kecerdasan linguistik anak mengalami perkembangan dengan baik. Kedua, kecerdasan matematik logika. Kecerdasan ini ditandai dengan keterampilan anak dalam mengolah angka dengan baik, serta kemampuan anak dalam menalar dan memiliki logika dengan benar. Kemampuan yang terkait dengan kecerdasan matematik logika biasanya anak mampu yang pertama membilang atau mengurutkan bilangan dari yang kecil ke yang besar. Misal 1 sampai dengan 20. Yang kedua, anak mampu mengenal konsep operasional matematika secara sederhana. Dalam hal ini adalah penjumlahan dan pengurangan. Yang ketiga, anak mampu mengenal logika matematika secara sederhana. Misal panjang pendek, besar kecil, lebih banyak lebih sedikit, dan lain-lain. Bentuk-bentuk permainan atau kegiatan yang bisa mengembangkan kecerdasan matematik logika diantaranya
Udah. Dengan kegiatan ini, anak yang memiliki kecerdasan matematik logika akan mengalami perkembangan dengan baik. Ketiga, kecerdasan visual spasial. Pada kecerdasan ini, anak memiliki kepekaan pada mempersepsikan dunia visual spasial secara akurat. Kecerdasan ini meliputi kemampuan pada ruang, warna, bentuk, dan garis. Kemampuan yang terkait dengan kecerdasan visual spasial ini diantaranya adalah yang pertama, anak mampu mengenal bentuk, misal bentuk-bentuk geometri, seperti bola, segi empat, segitiga, dan lain sebagainya. Yang kedua, anak mampu mengenal warna. Dan yang ketiga adalah anak mampu membuat bentuk atau rancang bangun. Sedangkan bentuk permainan atau kegiatan yang dapat mengembangkan kemampuan kecerdasan visual spasial ini antara lain adalah permainan ini bertujuan melatih kepekaan berbagai warna yang selanjutnya akan mengembangkan jiwa seni anak. Merangsang kemampuan anak untuk membuat rancang bangun. Ayo dimain, ayo sudah. Permainan ini dapat merangsang kemampuan anak untuk membuat bentuk benda dan juga merangsang kreativitas anak. Yang keempat, kecerdasan kinestetik jasmani. Pada kecerdasan ini ditandai dengan adanya kemampuan anak di dalam mengontrol gerak tubuh, serta kemampuan anak di dalam mengelola objek. Kemampuan kecerdasan kinestetik jasmani ini diantaranya adalah kemampuan menggerakkan anggota tubuh, kemampuan mengatur keseimbangan tubuh, kemampuan mengatur kelenturan tubuh, kemampuan menjaga kesehatan tubuh. Berikut beberapa bentuk permainan atau kegiatan yang dapat mengembangkan kecerdasan kinestetik jasmani. Berolahraga bertujuan untuk melatih kemampuan fisik. Bermanfaat dalam mengembangkan kelenturan tubuh anak. Bertujuan melatih motorik halus. Kegiatan ini melatih motorik kasar. Banyak manfaat yang diperoleh dari kegiatan tadi dengan tujuan untuk mengembangkan kecerdasan kinestetik jasmani. Yang kelima adalah kecerdasan musikal. Pada kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan anak dalam menciptakan dan mengapresiasi pola, irama titi nada, warna nada, dan ekspresi musikal. Kemampuan yang terkait dengan kecerdasan musikal diantaranya adalah kepekaan terhadap bunyi dan suara. Yang kedua adalah kemampuan anak dalam bernyanyi. Dan ketiga adalah kemampuan anak dalam memainkan alat musik. Berikut permainan yang dapat dilakukan dalam mengembangkan kecerdasan musikal. Untuk merangsang perkembangan kecerdasan musikal.
Kegiatan ini melatih kepekaan dalam mengikuti irama. Permainan ini melatih dan menguji kepekaan terhadap nada dan melatih ingatan anak. Kegiatan tadi merupakan cara di dalam mengembangkan kecerdasan musikal. Kecerdasan yang keenam adalah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan di dalam mencerna dan merespon secara tepat suasana hati, temperamen, motivasi, dan keinginan orang lain. Kemampuan yang terkait dengan kecerdasan interpersonal adalah kepekaan terhadap emosi, perasaan, dan kehendak orang lain. Kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Kemampuan mengorganisir orang lain. Kecerdasan interpersonal dapat distimulasi dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang lain, terutama yang dilakukan dengan bekerja sama. Berikut latihan-latihan yang dapat diberikan di dalam menstimulasi kecerdasan interpersonal. Pada anak di bawah 1 tahun, ajak bersosialisasi dengan orang lain. Mengenalkan nilai kerjasama dengan kegiatan bergotong royong. Yang ketujuh adalah kecerdasan intrapersonal. Pada kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan anak mengenal dan memahami perasaan dirinya, emosi, serta kekuatan dan kelemahannya. Kemampuan yang terkait dengan kecerdasan ini adalah permainan yang dapat mengembangkan kecerdasan intrapersonal, diantaranya selain kegiatan yang tadi, juga dapat diberikan kegiatan yang dapat memunculkan motivasi diri. Misalnya, apa ya teman-teman ya kira-kira? Periksa. Kalau kau sudah besar jadi apa? Guru. Ada guru, ada dokter, wah semuanya cita-citanya hebat semuanya. Nanti kita jadi apa? Oke, tunjukkan di sini mana yang senang. Oke, terima kasih. Rai sedang senang karena aku diberi mama hadiah. Tepuk tangan buat Tiara. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang. kecerdasan yang terakhir adalah kecerdasan naturalis. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan anak di dalam membedakan
spesies, mengenal eksistensi spesies, serta memetakan hubungan antara beberapa spesies. Kemampuan yang terkait dengan kecerdasan naturalis ini adalah kemampuan beternak, kemampuan berkebun atau memelihara tanaman, serta kepekaan terhadap gejala alam. Kecerdasan naturalis ini dapat disimulasi dengan mengajak anak untuk berjalan-jalan mengenal lingkungan luar rumah dan melihat gambar-gambar atau video tentang alam seperti tumbuhan, binatang, dan belajar mengenal nama-namanya. Untuk menumbuhkan kecintaan anak pada alam dan juga mengenal penciptanya, bisa diajak untuk rekreasi ke pantai, pegunungan, atau ke kebun binatang sambil diberi penjelasan dari rekan guru. Setelah kita mengetahui karakteristik dan keunikan anak, serta bagaimana cara menstimulasinya, yang tidak kalah penting adalah bagaimana seorang guru harus menerapkan prinsip bermain di dalam proses pembelajaran. Hendaknya ketika menyusun pembelajaran di dalam pendidikan anak usia dini, guru bisa mengakomodir tipikal kecerdasan multiple intelligence yang dimiliki oleh anak-anak kita. Kita akhiri sampai di sini dulu. Semoga pembahasan tadi dapat meningkatkan kemampuan kita untuk memahami karakteristik anak dan mengantarkan anak-anak kita menjadi generasi yang luar biasa. Terima kasih. Wassalam.